Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takung Rifai dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 23 dengan NIM 23010400032. Di sini saya akan membahas tentang mahasiswa yang mendapat KIP malah menjadi sapi perah bagi keluarga mereka sendiri. Halo semuanya, bayangkan Anda diterima kuliah dengan beasiswa negara. Hati rasanya lega, beban keluarga berkurang. Tapi bagaimana jika uang beasiswa yang seharusnya dipakai untuk beli buku dan bayar kos justru diminta paksa oleh keluarga untuk kebutuhan di rumah? Inilah realitasnya menyedihkan yang sedang hangat dibicarakan. Sebuah temuan miris dari Komisi 10 DPR RI menyoroti kasus mahasiswa penerima KIP kuliah yang dijadikan sapi perah oleh keluarganya sendiri. Berdasarkan berita yang dilansir Detik Edu, uang KIP kuliah yang tujuannya spesifik untuk menunjang kehidupan akademik mahasiswa justru tidak sampai ke tangan yang berhak. Orang tua atau wali menggunakan dana tersebut untuk menutup utang, belanja bulanan, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Akibatnya sangat menyedihkan. Mahasiswa yang seharusnya fokus belajar malah harus menahan lapar di perantauan. Tidak bisa membeli perlengkapan kuliah dan hidup di bawah tekanan mental yang berat karena terjepit antara kewajiban kampus dan tuntutan keluarga. Kenapa ironi ini bisa terjadi? Ini adalah masalah keadilan sosial yang kompleks. Pertama, dari sisi sosiologis, kemiskinan struktural sering kali memaksa keluarga melihat setiap pemasukan uang sebagai dana darurat untuk bertahan hidup, meskipun itu uang beasiswa anak mereka sendiri. Yang kedua, dari sisi mahasiswa, ada beban mental luar biasa. Di satu sisi, kampus menuntut nilai IPK tinggi, IPK yang bagus agar beasiswa tidak dicabut. Di sisi lain, mereka merasa sungkan atau berdosa jika menolak permintaan orang tua. Ini menciptakan krisis psikologis yang bisa menyebabkan burnout akademik. Yang ketiga, kasus ini membuktikan bahwa mendistribusikan keadilan sosial tidak cukup hanya dengan mentransfer uang ke rekening tanpa adanya edukasi mengenai peruntukan dana dan sistem pengawasan yang baik. Lalu, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Jika kita lihat dari kacamata advokasi dan mediasi dalam bimbingan dan konseling, ada 3 langkah yang nyata yang bisa kita lakukan. Yang pertama, konseling advokasi. Konselor atau dosen wali harus berani menjadi suara bagi mahasiswa. Di sini, peran kita adalah membela hak mahasiswa yang dirampas. Kita membantu mereka agar berani mempertahankan hak pendidikan dan memastikan mereka tetap bisa kuliah dengan tenang tanpa merasa bersalah. Yang kedua, mediasi keluarga. Masalah ini seringkali karena komunikasi yang buntu. Konselor bisa hadir sebagai mediator atau penengah yang netral antara mahasiswa dan orang tua. Tujuannya bukan untuk menghakimi orang tua, tapi membantu mereka memahami bahwa uang KIP adalah investasi masa depan anak, bukan sekedar uang belanja tambahan. Dan yang ketiga, advokasi sistem. Kampus harus bisa membuat aturan yang kuat, misalnya fakta integritas yang ditandatangani oleh orang tua di awal kuliah. Ini adalah bentuk advokasi secara hukum agar posisi mahasiswa lebih terlindungi dan dana beasiswa tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai kesimpulan, program KIP kuliah adalah niat mulia pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial melalui jalur pendidikan. Namun, keadilan itu harus kita jaga bersama. Kita tidak boleh membiarkan harapan generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan justru kandas di tangan keluarga mereka sendiri. Mari kita pastikan setiap rupiah bantuan sosial tepat sasaran untuk masa depan mereka. Saya, Muhammad Takung Rifai, terima kasih telah menyimak. Salam keadilan sosial.